Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan operator 17 di hari Jumat yang berkini meliputi jalan kawasan Masjid Atta. Alhamdulillah kaum muslimin makmum. Alhamdulillahilladzi arsala Sudah mulai Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyan khataman kedatangan untuk Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tu'azzimu billahi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah atas qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mampu bertemu dan berkumpul untuk menjalankan ibadah sebagai tiang di dalam agama Islam, sebagai identitas sejati seorang muslim, sekaligus sebagai bentuk diterima ataupun tidak diterimanya amal ibadah kita. Tiada lain dan tiada bukan adalah ibadah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. lalu untuk keluarganya, para sahabat, para tabi, tapi seluruhnya sampai yang tersisa. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar Jumat yang singkat ini, khatib berwasiat mengingatkan sekaligus mengajak khusus untuk diri khatib pribadi, umum para jamaah-jamaah yang hadir. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita terhadap Allah dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya. Stop, berhenti, segera tinggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sesuai dengan norma aturan, kaidah undang-undang yang terkandung baik di dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, yang dikaji oleh para ulama, yang diperjelas oleh para ulama, yang disurah oleh para ulama. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, di mana kata baginda Rasul, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat jasadu kulli wa idza fasada jasadu kulli ala wa hiya al-ruh. Kata baginda Rasul, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal daging. Ketika segumpal daging itu sehat, ketika segumpal daging itu baik, maka akan baik pula, akan sehat pula seluruh jasadnya. Dan tidak sampai hanya itu, akan baik pula semua prinsipnya, langkahnya, tindak tanduknya, tergantung segumpal daging itu. Tetapi sebaliknya, ketika segumpal daging itu rusak, sakit, tidak sehat, maka seluruh jasadnya pun akan ikut sakit, tidak akan sehat. Bahkan tidak hanya itu, semua prinsipnya, langkahnya, keputusannya, tindak tanduknya pun akan rusak, akan sakit, karena memang segumpal dagingnya sakit. Yang dimaksud dengan segumpal daging itu, kata baginda Rasul, ala wa hiya al-qalb, adalah tiada bukan dan tiada lain adalah hati. Jamaah-jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam jawari anggota tubuh kita dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki tersusun 360 sendi sebagai komando, sebagai motor, sebagai penggeraknya tiada lain adalah hati kita. Maka dari itu jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, ketika seseorang hatinya baik, maka prinsipnya pun akan baik. Ketika seseorang hatinya baik, maka langkahnya, tindak tanduknya, keputusannya pun akan baik. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang hatinya busuk, hatinya buruk, maka langkahnya pun, prinsipnya, tindak tanduknya pun akan busuk, akan buruk. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, kalau memang harus ditamsilkan segumpal daging ini yang dimaksud adalah baginda Rasul adalah hati, tiada jauh ataupun tidak beda jauh dengan sebuah mesin di dalam kendaraan. Apa artinya bodi mobil yang mahal? Apa artinya bodi mobil yang mulus kalau memang mesinnya rusak? Tetapi walaupun bodinya tidak terlalu mahal, tidak terlalu mulus, asalkan mesinnya baik, mesinnya bagus, maka mobil itu akan bisa dipakai operasional ataupun akan bisa digunakan, tidak akan terjadi
Seperti itulah hati kita jamaah Jumat berbahagia. Maka dari itu jamaah Jumat berbahagia, ada perwakilan di dalam Islam. Ketika ada seorang mukmin yang beriman kepada Allah, tetapi hatinya kotor, hatinya rusak, hatinya busuk, semua itu ditanyakan dari adalah akar permasalahannya adalah kerasnya. Perlu diketahui dalam bahasa Arab ada yang dinamakan uswatul qalb, kerasnya hati yang keras, hati yang keras akan sulit berbeda dengan kalau keras akan mau dihancurkan, tetapi ketika manusia keras akan susah untuk dihancurkan kecuali dengan daya Allah dan orang umum. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut ulama kita Sahihul Bukhari Abu As-Sabaton juga keras hati yang dinamakan uswatul qalb yang menjadikan dia daripada dosa-dosa di dalam hati yang menjadi kotor dan adalah dia yang perbuatan. Hati yang dari keras, hati yang dari keras yang akibatkan semuanya adalah perbuatan dosa. Maka kita tadi Bukhari Abu menunjukkan ketika seseorang melakukan satu kali perbuatan dosa, maka Allah akan simpan kita di dalam hatinya sendiri. Ketika orang itu melakukan dosa yang kedua kali, maka Allah akan simpan kita yang kedua di dalam hati. Lalu melakukan dosa yang ketiga, Allah akan simpan kita di dalam hati. Terus melakukan perbuatan dosa tanpa beristighfar, tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya yang terjadi bersih akan tertutup dengan roda dan kita akhirnya adalah kita, bahkan itulah yang dinamakan uswatul qalb, kerasnya. Ketika seseorang keras hati akan sulit untuk diajak Allah, untuk diajak Allah akan sulit, akan susah, tetapi untuk melakukan perbuatan salah dia akan lebih semangat, akan lebih semangat. Itu hatinya sudah keras. Maka ketika hati orang sudah keras akan timbul penyakit untuk para ulama. Yang tadi yang pertama adalah kasih, kedua adalah kamu menuntut, yang disombong, ketiga adalah suka, yang keempat adalah benci, dan yang kelima adalah ria. Dalam bahasa lain kubur ria dan kubur pangkalan. Semua itu adalah penyakit hati yang kotor yang diakibatkan akar permasalahannya adalah uswatul qalb, kerasnya hati. Maka dari itu jemaah Jumat Allah, ulama menyarankan ketika kita terjangkit penyakit hati kita sudah kotor, segera obati sebelum terjadi parah. Maka anjuran ulama dalam kitab Tadhkiratul Qurtubiyah, Imam Qurtubi menjelaskan ada beberapa obat untuk menyelesaikan mengobati hati yang keras. Yang pertama menurut para ulama adalah ziaratul kubur. Berbanyaklah kita berziarah kubur. Jamaah Jumat Allah, baginda Rasul telah memerintahkan tentang perihal berziarah kubur. Tetapi sebelumnya baginda Rasul sempat melarang. Dalam hadis dijelaskan kata baginda Rasul, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fasyuruha fa inna tudatul akhir." Dulu kami, kata baginda Rasul, dulu kami sempat yang melarang kalian untuk melakukan berziarah kubur karena kalian telah melakukan pada waktu berziarah kubur terjadi kemusyrikan, kesyirikan, meminta-minta, memuja-muja kepada orang yang sudah mati, yang sudah meninggal. Maka baginda Rasul pada waktu itu melarang untuk melakukan ziarah. Setelah akidah orang-orang Mekah, bangsa Mekah, baginda Rasul memperbaikinya, lurus akidahnya, meminta hanya kepada Allah, berziarah kubur semata-mata hanya mendoakan. Maka kata baginda Rasul, kalian sudah lurus akidah, sudah bagus akidahnya, fasyuruha. Sekarang kalian silakan berziarah karena akidah kalian tidak akan melenceng. Jangan cuma kata baginda Rasul, fa'inah tudatul akhir. Karena memang akibat manfaat kita melakukan ziarah akan mengingat daripada negeri akhirat. Apalagi yang meninggal adalah sahabat kita, kerabat kita terutama kedua orang tua kita. Yang kedua menurut para ulama obat hati adalah tiada lain, perbanyaklah kita hadir di majlis-majlis itu. Perbanyaklah hadir di majlis-majlis taklim. Agendakan 1 bulan sekali ataupun seminggu sekali kita hadir di kajian-kajian Islam, kajian-kajian syariat untuk yakni jamaah Jumat Allah membuat hati kita lembut. Yang ketiga menurut para ulama dalam kitab Tadhkirah adalah perbanyaklah kita membaca Al-Qur'an. Dan yang keempat yang tidak kalah penting obat hati yang paling jitu menurut para ulama adalah perbanyaklah mengingat kematian. Sebab mengingat kematian habibullah, penghancur segala kejahatan, qadhibus syahwat, memutus segala keinginan, mufarikul jamaah, memutus dari golongan.
Itulah menurut penjelasan para ulama obat-obat hati supaya kita mampu kembali hati kita lunak dan hati kita bersih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik kemampuan kepada kita untuk menjaga hati kita sehingga kita mendapatkan predikat mukminin, orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Barakallahu fi wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال أيضا في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك أجمعين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأصلح أحوال إخواننا وأهلنا في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم أجمعين. الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي
قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من أيد آلهة ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah salat Jumat di Masjid Taqwa. Udah saya terima kasih kepada muslimin yang telah melaksanakan sembahyang di Jumat di Masjid Taqwa pada beberapa saat tersebut. Mudah-mudahan setelah setelah usai menyelesaikan sembahyang Jumat, kemungkinan mungkin sebagian lagi sudah mau menjalankan aktivitas baik di kantoran atau dimanapun Anda, mudah-mudahan diberikan keselamatan dan kesehatan selalu nih dalam menjalankan aktivitasnya. Semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah posisi Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah menikah muslimin wal muslimat, mau dari kelipatan 1 dan kelipatan 2 mengenai Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah cukup yang berjumat di Masjid At-Taqwa cukup penuh. Terima kasih kepada kaum muslimat yang telah menjalankan sembahyang Jumat baik di Masjid At-Taqwa maupun di masjid dimanapun Anda berada, dan telah menjalankan sembahyang Jumat. Semuanya sehat selalu nih. Ini adalah posisi Masjid At-Taqwa. Ini Kuma gitu. Tadi dia cek jadi pakai nasi itu. Awalnya di atas nih. Ini adalah situasi Masjid At-Taqwa yang sudah menyelesaikan jemaat di Masjid At-Taqwa. Terima kasih kepada muslimin yang ikut menjaga muslim, mudah-mudahan semuanya sehat selalu nih. Ini ada situasi Jalan Cibogo nih, alhamdulillah sementara terpantau, Minister Jalan Cibogo terpantau nih. Ada situasi Cibogo nih. Kemungkinan ibu-ibu mau lagi ke pengajian nih. Kemarana Bu Haji? Kemarana Bu Haji? Jalan Cibogo setelah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini adalah kawasan Jalan Cibogo bawah nih. Alhamdulillah sementara kawasan Cibogo bawah terpantau mengenai 819 TKA dari malam sampai siang ini sekitar pukul 1 bolong-bolong nih. 815 nya alhamdulillah lagi mendukung di ini, walaupun ada cedem sedikit, yang penting dalam kehidupannya tidak cedem bingah semuanya kaum muslimin wal muslimat.
Dapat genap. Baik, terima kasih kepada kaum muslimin wal muslimat yang telah menjalankan sembahyang di Masjid At-Tauha atau masjid yang lainnya. Mudah-mudahan telah menjalankan sembahyang Jumat operator 17 Papa operator Clay dengan nama channel YouTube Sobat Colenya. Mengucapkan terima kasih yang telah melaksanakan sembahyang Jumat dimanapun Anda berada. Sudah setelah menjalankan sembahyang Jumatnya, mudah-mudahan dalam kehidupannya diberkahi oleh Allah Ta'ala, ditayungan dalam segala hal, dan mudah-mudahan juga dalam menjalankan aktivitasnya semuanya mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah. Pokok nama mudah-mudahan sehat, karena kan kesehatan adalah paling utama. Apakah dengan tidak merasa maaf nih barangkali yang melihat atau yang menonton channel Sobat Colenya tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dikarenakan di hari ini hari Jumat Kang, jadi mantap di hari ini tah Kang. Silakan jika mari Kang. Ini adalah posisi kawasan. Dah Kang, ay kenangan ke Kang dah. Coba lagi. Begitu aja, Jai. Kurang urut tuh. Kurang urut. Ah, ini ada sebagai kawasan tempat ini. Mungkin cukup sekian dulu pelibatan operator 17 Papa ini. Mohon maaf kepada saudara muslimin wal muslimat yang dimana. Kang kumaha daramang Kang? Alhamdulillah sehat lah, mudah-mudahan sehat selalu nih dalam menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan Akang ada dalam lindungan Sobat. Pokoknya di hari Jumat yang barak ini semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, jalapan genap. Pokoknya kawasan Cibogo lah, nyawan. Pokoknya dengan tidak mau sejarah selamat, mohon izin operator 17 Papa standby monitor. Nanti perkembangan demi perkembangan tentang kehidupan operator 17 Papa dalam channel YouTube Sobat Colenya akan ditunjukkan. Assalamualaikum pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jalapan genap.